Vespa on Matic. Video sekolah pembelajaran online mantap dan menarik. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus bisa menentukan gradien atau kemiringan. Kemudian kalian harus bisa membuat persamaan garis lurus dan juga menggambar grafiknya pada diagram Kartesius. Yang pertama kita akan belajar tentang bentuk umum dari persamaan garis lurus. Yang pertama ada AX plus BY plus C sama dengan 0 dan juga Y sama dengan MX plus C. Kita ambil contoh misalkan untuk yang bentuknya yang seperti ini. Yang pertama misalkan ada 2X plus 3Y plus 6 sama dengan 0. Kalau bentuknya yang bawah misalkan ya 2 Y sama dengan misalkan 2X plus 4. Nah, sebenarnya bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua ini sama. Jadi kita ambil contoh ya, misalkan bentuk yang ini, yang nomor 1 ini akan kita jadikan bentuk yang ke bawah ini. Pertama kan kita ada 2X plus 3Y sama dengan plus 6 ya, plus 6 sama dengan 0. Nah ini kan bentuk AX plus B plus C sama dengan 0, untuk yang nomor 1. Kita mau ubah ke Y sama dengan MX plus C. Jadi karena di sini ada MX plus C, yang ada X-nya dan ini ya 6 ini akan kita pindah ruas ke sana. Jadi kita tulis 3Y karena ini tidak dipindah sama dengan, jadi min di sana min 2X jadi min 6. Nah di sini masih 3Y padahal bentuknya harus Y sama dengan dibagi 3 semua. Y sama dengan 2 min 2X bagi 3 jadi min 2 per 3X, kemudian min 6 bagi 3 min 2. Jadi bentuk yang atas dengan bentuk yang bawah ini sama ya hasilnya, cuma memang pakai bentuk yang atas atau bentuk yang bawah sama saja. Yang kedua kita akan belajar untuk menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Di sini ada contoh ya, persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan 2X plus 4. Untuk menggambar suatu garis kita minimal membutuhkan 2 titik. Cara yang paling mudah yang pertama kita mau memisalkan ya. Kita misalkan misal X-nya sama dengan 0. Jadi kita akan ubah X-nya ini menjadi 0. Berarti Y sama dengan 2 kali 0 tambah 4. Berarti kan 2 kali 0 0 tambah 4 jadi 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. Nah, X-nya 0, Y-nya 4. Berarti ketemu titik 0,4. Setelah X-nya sama dengan 0, kita mau memisahkan lagi Y-nya sama dengan 0. Jadi kita tulis Y sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, kita tulis ini 0 sama dengan 2X plus 4. Ya, ini pindah ruas ke sana jadi min 4 sama dengan 2X atau 2X sama dengan min 4, berarti X sama dengan min 4 bagi 2 sama dengan min 2. Y-nya 0 ketemu X-nya min 2, berarti min 2,0. Nah, kalau sudah ketemu 2 titik, tinggal kita gambar di diagram Kartesius. Yang pertama 0,4 berarti di sini. Kemudian min 2,0 berarti di sini. Nah,
Setelah ketemu dua titik, ini kita tinggal garis lurus. Nah, jadi inilah salah satu contoh kita menggambar grafik fungsi dari persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan 2x plus 4. Hasilnya seperti ini. Contoh yang kedua, kita akan menggambar grafik dari persamaan garis lurus 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0. Langkahnya sama dengan yang tadi. Kita mau memisahkan, misal x-nya sama dengan 0 dulu. Jadi ini kita ubah jadi 0 x-nya. Berarti 2 kali 0 tambah 3y plus 6 sama dengan 0. Ini habis ya. Jadi 3y plus 6 sama dengan 0. 6 nya pindah luas ke sana jadi min. 3y sama dengan min 6. Y berarti min 6 bagi 3 min 2. Nah, x nya 0, y nya min 2, berarti ketemu titik di sini aja. Mungkin ya. 0, min 2. Setelah memisahkan x nya sama dengan 0, kita misalkan y nya sama dengan 0. Sini ya. Berarti y sama dengan 0. Kita tulis 2x plus 3 kali 0 plus 6 sama dengan 0. Ini habis. Berarti 2x plus 6 sama dengan 0. Kita pindah luas ke sana 6 nya. Berarti di sini bisa 2x sama dengan min 6. X sama dengan min 6 dibagi 2 min 3. Berarti ketemu titik min 3,0. Sini aja ya. Min 3,0. Nah, setelah ketemu dua titik, kita gambar di diagram kartesius. Yang pertama 0, min 2. 0, min 2 berarti di sini. Kemudian min 3,0 berarti di sini. Setelah ketemu dua titik, tinggal di garis. Nah, sebenarnya kalian bisa tidak hanya memisahkan x sama dengan 0 saja, bisa x-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 2, atau y-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 2, tapi lebih susah, paling gampang adalah memisahkannya x-nya sama dengan 0 ataupun y-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita akan belajar tentang gradien. Gradien adalah nilai yang menyatakan kecondongan atau kemiringan suatu garis. Jadi dalam bahasa sederhananya adalah kemiringan ya. Di sini ada rumusnya. Gradien itu biasa dilambangkan dengan huruf M. Ya, kotak ini. Nah, kalau misalkan ada gambar seperti ini ya, gambar ini garisnya yang ini. Ini ada rumusnya, yaitu MAB sama dengan YAB per XAB, atau M sama dengan Y per X, gampangnya. Nah, cara mengerjakannya, kalau misalkan ada soal seperti ini, hanya gambar seperti ini, cara mudahnya adalah kita cari dulu titik di sini, ya, perpotongan. Nah, M gradien sama dengan, nah kita mau ke titik sini yang atas. Kalau naik itu positif, ini y-nya ya. Kalau turun negatif. Kalau x-nya nanti, kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, ini mau ke sini tidak boleh miring ya, harus ke atas ke bawah dulu. Ke atas berarti positif. Kayak ini ke sini. 1 2 3 4. Berarti y-nya 4. Per. Kemudian dari sini mau ke sini. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. 1 2 3. Kenapa 3? Karena x-nya ada angka 3. Berarti min 3 sama dengan min 4 per 3. Kalau gambarnya yang ini. Kalau gambarnya yang sebelah, kita lihat dulu ya. M sama dengan. Nah, dari titik sini mau ke titik sini, ya. Kita naik dulu
sampai 0 sini Pak ya urutnya 1, 2, 3, 4. Berarti Y nya sama dengan 4. Dari sini mau ke titik 2,0 1, 2 berarti per 2. Berarti M nya sama dengan 4 bagi 2 Jika sebelumnya kita mencari gradien atau kemiringan garis yang kita ketahui sebuah gambar ya pada diagram Cartesius, sekarang yang kedua adalah gradien garis yang melalui dua titik. Jadi misalkan ada titik A x1, y1 dan titik B x2 dan y2, ada rumusnya untuk mencari gradien atau kemiringannya, yaitu MAB sama dengan y2 dikurangi y1 per x2 kurangi x1. Di sini ada satu contoh soal, yaitu tentukan kemiringan garis atau gradien yang melalui titik A 2,4 dan B 4,6. Jadi kalau tadi soalnya berupa gambar, kalau ini hanya berupa diketahui dua titik saja. Rumusnya kita tulis dulu. M AB sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Yang A ini kita tulis X1 Y1, X1 Y1 yang sana X2 Y2. Setelah itu kita tinggal masukkan ke dalam rumus ya. Berarti M AB sama dengan Y2 nya 6 kurangi Y1 nya 4 per X2 nya 4 kurangi X1 nya 2 sama dengan 2 per 2. Jadi kemiringannya adalah 1. Yang ketiga ada gradien garis yang saling sejajar. Jadi di sini langsung saya kasih contoh soal ya. Di sini ada garis PQ, kemudian garis AB. Nah, kalau dua garis saling sejajar ini gradiennya sama, jadi MAB itu sama dengan MPQ. Nah, misalkan ada gambar seperti ini, ditanyakannya gradien garis AB atau MAB. AB-nya berapa kan? Nah, tapi di sini ternyata AB ini nggak ada angkanya sama sekali di sini ya. Tapi di garis PQ ada dua titik yang ada angkanya di sini, min 2 dan 3. Nah, berarti kita harus mencari gradien garis PQ dulu dari cara yang pertama tadi. Berarti M PQ sama dengan naik dulu ya, 1, 2, berarti D-nya 2 per X nya, karena tadi ke atas sekarang ke kanan, 1, 2, 3 berarti 2 per 3. MPQ nya 2 per 3 berarti MAB nya juga 2 per 3. Jadi MAB atau gradien garis AB sama dengan 2 per 3 karena sama dengan MPQ. Kenapa? Karena sejajar. Jadi kalau sejajar gradiennya sama. Selanjutnya gradien garis yang saling tegak lurus. Jadi ada dua garis saling tegak lurus. Di sini ada garis PD dan juga garis AB. Nah, kalau misalkan ada dua garis yang saling tegak lurus, maka gradiennya adalah MAB kalau dikalikan dengan MPQ sama dengan min 1. Jadi kalau misalkan kalian tegak lurus ini bisa dicari seperti ini. Nah, di sini ada contoh ya, contoh soal juga. Misalkan di sini ada garis PQ, ada dua titik ya, sama kayak tadi. Titiknya titik potongnya ada min 2 pada sumbu Y, kemudian pada sumbu X-nya titiknya pada 3 ya. Kita mau ditanyakan gradien atau kemiringan dari garis AB atau MAB. MAB sama dengan berapa? Nah,
Tentunya kita harus mencari gradien dari garis PQ dulu. MPQ sama dengan seperti yang tadi ya. Naik dulu 1, 2, baru sana, berarti 2, sana 1, 2, 3, 2/3. MPQ nya ketemu 2/3. Kemudian kita mencari MAB. Kita tulis rumusnya dulu. MAB dikali MPQ sama dengan min 1. Tinggal MPQ nya diganti angka 2/3. Jadi MAB kali 2/3 sama dengan min 1. 2/3 MAB sama dengan min 1, berarti MAB sama dengan min 1 dibagi 2/3. Nah, kalau dalam pecahan, kalau dibagi ini kan dibalik ya, jadikan kali, berarti sama dengan min 1 kali 3/2 atau ketemu min 3/2. Jadi gradien garis AB atau MAB sama dengan min 3/2. Tapi cara gampangnya, cara cepatnya ya, kalau misalkan ada MPV-nya 2/3, kemudian tegak lurus dengan garis AB, MAB-nya tinggal dibalik kasih min. Jadi kalau misalkan ada misalnya MPV-nya sama dengan misalkan 2 dan ini tegak lurus dengan garis AB, jadi MAB-nya tinggal dibalik jadi 1/2 tapi kasih min. Nah, jadi min setengah, min setengah. Itu karena kalau 2 dikalikan min setengah sama dengan min 1, seperti itu. Yang kelima, gradien garis yang sejajar dengan sumbu koordinat, bisa sumbu X dan juga sumbu Y. Yang pertama adalah sejajar dengan sumbu X. Jadi kalau misalkan ada garis yang sejajar dengan sumbu X, ini misalkan X, ini Y. Nah, misalkan ada garis sejajar dengan sumbu X di sini misalkan sejajar, atau misalkan di sini gitu ya, sejajar dengan sumbu X, berarti gradiennya 0, M-nya 0. Tapi kalau misalkan ada suatu garis yang sejajar dengan sumbu Y, itu tidak memiliki gradien. Jadi kalau misalkan ada gambar ini ya, misalkan ini Y, ini X, ternyata ada garis yang sejajar dengan sumbu Y seperti ini. Nah, ini garisnya, atau di sini bebas ya, tapi sejajar dengan sumbu Y, garis ini tidak memiliki gradien. Jadi kalau sejajar dengan sumbu X gradiennya 0, kalau sejajar dengan sumbu Y tidak memiliki gradien. Cukup sekian pertemuan pada video kali ini. Selanjutnya, dalam video selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan persamaan garis dan juga belajar untuk menentukan hubungan antara persamaan garis dengan gradien. Nah, setelah ini saya akan kasih kalian latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Selamat belajar, terima kasih.